Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Setia akan menjelaskan mengenai cara ataupun langkah-langkah dari grading pola celana depan dan pola celana belakang. Di sini saya menggunakan ukuran S telah membuat pola celana depan dan juga pola celana belakang. Kita bisa menggunakan tools move agar bisa memisahkan antara pola celana depan dan pola celana belakang, seperti tampilan layar berikut. Kemudian kita bisa mengukur pesak terlebih dahulu, apakah ukurannya telah sama dengan lebar pesak yang digunakan. Di sini lebar pesaknya sudah 60, maka bisa lanjut untuk memperfect. Namun, jika mendapati lebar pesaknya ini adalah kurang ataupun berlebih dari ukuran yang seharusnya, bisa menggunakan tools Charge Adjust yang pada layar ini. Kemudian, misalkan jika pengurangannya itu adalah satu, maka bisa ditambahkan pada bagian pola depan 0,5 dan di bagian depan di bagian belakang juga tambahkan 0,5. Sebagai contoh, misalkan di sini kurangnya 0,5 bisa diisi pada ledge, kemudian nantinya akan muncul berapa penambahannya pada bagian index, kemudian klik pada bagian kanan paling bawah, kemudian oke. Okay. Nah, jika karena pola saya ini sudah benar pesanya, bisa lanjut saja menggunakan tools perfect. Kemudian perfect pola tersebut, perfect, klik kanan. Oke. Di sini bisa kita gunakan select pattern untuk memindahkan dari pola yang sudah di perfect. Seperti contohnya adalah seperti ini. Dikarenakan saya sudah mempunyai perfect-nya, bisa langsung saja pada bagian pola perfect ini. Di sini saya juga telah menambahkan huruf eh, huruf abjad agar mempermudahkan untuk menandai titiknya. Langsung saja, sebelum menggradingnya, kita perlu tekan add sim dulu untuk mengganti garis kampuhnya menjadi 0. Lakukan seperti yang saya lakukan di layar ya. Kemudian, untuk memindahkan arah serat ini bisa kita gunakan grand line. Contohnya adalah perkecil dan letakkan di mana sesuai kemauan. Oke, karena pola ini telah bisa di grading, maka gunakan tool select pattern control point, klik, kemudian kita klik titik A terlebih dahulu. Karena perfectnya sudah berubah warna menjadi pink, kita bisa tekan grade tabel. Nah, di sini titik A ini adalah selisih seperempat lingkar pinggang, di mana selisihnya itu setelah saya dapatkan, yaitu M ke S adalah 1, L ke S adalah 2, XL ke S adalah 3, dan double XL ke S adalah 4. Nah, zero point yang saya gunakan itu adalah pada titik tengah lingkar panggul ini. Berarti, jika selisihnya itu adalah 1, maka setengah di bagian kanan dan juga setengah bagian kiri. Maka langsung saja kita isi minus 0,5 dikarenakan penambahannya akan ke arah kiri. Kemudian min 1, min 1,5, dan min 2. Selisihnya ini sama, kita bisa gunakan equal X, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Nah, eh, ini kita juga bisa isi DY-nya berupa selisih dari tinggi duduk. Karena ke arah atas, maka hasilnya adalah positif. Yang saya dapatkan adalah 1,75, 2,5, dan 3,25. Karena selisihnya ini tidak sama, kita tekan Y non-equal grading, maka titik A akan menghasilkan seperti layar, titik B, C, dan D, DY-nya merupakan selisih tinggi duduk, maka kita bisa menggunakan copy grading value. Nah, pada copy grading value ini, klik, maka akan muncul sumbu apa yang kita gunakan. Karena di sini saya akan mengcopy dari sumbu Y, DY-nya, maka klik titik Y, kemudian klik yang pertama pada titik A, dan kedua pada titik B. Begitu juga dilakukan pada titik C, klik titik B, dan klik titik C. Kemudian klik titik B dan klik titik D. Nah, seperti gambar ini. Kemudian, dikarenakan titik E juga adalah selisih dari lingkar pinggang, kita bisa langsung saja copy DX dan DY-nya dari titik A. Sebelumnya pada copy grading value kita tekan dahulu titik XY, kemudian klik titik A dan klik titik E. Kemudian kita kembali pada select control point.
tekan kembali grade table. Karena penambahannya harusnya ke arah kanan, maka kita langsung ganti saja dx-nya ini menggunakan neck X. Maka tampilannya akan seperti di gambar ini ya. Kemudian kita lanjut pada titik F. Nah, di titik F ini merupakan seperempat lingkar panggul. Selisih yang saya dapatkan itu sama dengan titik A maupun E, yaitu selisihnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, dikarenakan eh, akan diisi pada kanan dan kiri, kita langsung saja untuk titik F ini isi dx-nya, yaitu 0,5, 1, 1,5, dan 2. Kita gunakan equal X, maka tampilannya akan bertambah ke arah kanan. Nah, agar memudahkan kita bisa salin langsung saja titik F ini ke titik L, karena dia adalah juga setengah dari seperempat lingkar panggul tersebut ya. Untuk mempermudahkan, kita tekan saja pada grade table ini adalah copy grading. Nah, kemudian klik titik L dan paste grading. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita tekan next X. Maka penambahnya akan ke arah kiri. Begitu juga pada titik lengkar pesa ini juga kita tambahkan. Langsung saja paste grading. Dan next X. Nah, kemudian pada titik G, selisih dari titik G adalah dx-nya seperempat lingkar lutut dikurang 1. Saya mendapatkan hasilnya yaitu 1, di mana setengah di kanan dan setengah di kiri. Bisa kita tekan klik titik G, 0, isi 0,5, 1, 1,5, dan 2. Klik equal X. Dikarenakan titik G dan titik K itu sama, maka langsung saja copy, klik titik K dan paste. Kemudian next X. Maka yang tadinya positif akan menjadi negatif. Nah, pada tinggi lutut ini kan juga terdapat ukurannya, jadi bisa kita isi DY-nya. Di mana DY lutut ini yang saya dapatkan yaitu adalah 1, 2,25, 3,5, dan 4,75. Di sini selisihnya ini tidak sama, kita gunakan Y non-equal grading. Maka tampilannya itu akan ke arah atas. Nah, kita langsung saja gunakan copy grading value pada titik Y agar titik K juga terdapat tinggi lututnya itu atau panjang lututnya. Klik titik G, kemudian klik titik K. Begitu juga pada titik tengahnya, kita juga langsung uh, klik titik G, kemudian klik juga pada titik tengah. Maka hasilnya akan seperti di layar, yaitu adanya panjang dari lutut. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian lingkar kaki, di mana di sini ada titik H, I, dan J. Pada titik H ini, saya juga mendapatkan selisih yang sama dari titik G, maka kita bisa langsung saja copy grading value untuk dx-nya ya. Maka titik G ke H, dan juga dari titik K ke J. Nah, hasilnya akan seperti di layar ya. Di sini karena adanya perbedaan panjang celana, kita akan mengisi DY dari titik H, I, dan J. Nah, pada titik H ini, DY-nya itu berupa 0, maaf, karena dia akan turun ke bawah, berarti kita menggunakan min 0, min 0,25, min 0,5, dan min 0,75. Di sini terdapatnya perbedaan selisih, kita gunakan Y non-equal grading. Seperti di gambar ini emang sedikit kecil ya. Kita perbesar, nah, hasilnya ini akan terlihat perbedaan dari gradingnya. Nah, dikarenakan ini D-nya itu sama antara titik H, I, dan J, kita gunakan copy grading kembali. Kita gunakan pada titik Y, maka klik Y terlebih dahulu.
klik titik H, klik titik I. Begitu juga, klik titik I, pindah ke titik J. Nah, di sini kita bisa melihat telah selesainya. Kita bikin satu pola. Tahap hilangkan dulu ya. Dek. Sini bisa kita lihat ya. Baik, kita lanjut pada pola belakang, di mana selisih dari pola belakang ini adalah salinan dari pola depan. Pada titik F misalnya. Di sini F-nya itu kan seperempat lingkar panggul. Di, eh, kita hanya tinggal copy saja. Begitu juga dengan G, H, I, J, K, L. Karena semua selisihnya ini sama, kita bisa langsung salin saja isi tabelnya menggunakan copy grading value. Nah, seperti ini ya. Nah, pada bagian A ini terdapat DX dan DY. Maka copy grading value-nya kita klik XY. Nah, klik titik A depan, klik titik A belakang. Begitu juga dengan B, karena di sini hanya DY-nya, klik Y, klik titik B depan, klik titik B belakang. Lakukan hal yang sama ke titik C dan titik D. Nah, di sini pada titik E kembali menggunakan XY, klik titik E belakang, klik titik E, maaf, klik titik E depan, klik titik E belakang. Lakukan hal yang sama ya pada seluruh titik yang telah ditandai. Titik F hanya DX, F depan, F belakang. Titik G menggunakan DX, DY, depan, belakang. Depan, klik belakang. Klik depan, klik belakang. Nah, pada titik ini karena menggunakan DY saja, kita kembali ke titik Y. Klik depan, klik belakang. Untuk yang bingung itu bisa diperhatikan atau di zoom. Ini saya zoom dulu agar lebih jelasnya ya. Di sini juga menggunakan XDY, klik titik XY. Klik titik K depan, klik titik K belakang. Nah, klik titik L belakang, ini hanya DX, maka titik X saja. E belakang ke L di belakang, oke. Nah, karena lingkar pesa ini hanya DX dari titik A ataupun DX dari titik L. Itu kita bisa langsung saja dari titik A, kita ambil X-nya, nah seperti ini. Kembali kita lakukan hal yang sama. Nah, maka hasil pola belakang dan depannya adalah seperti layar. Nah, di sini muncul pertanyaan dong, ini cocok, pas nggak ya ukurannya? Di sini kita bisa menggunakan compare like meteran. Yang pertama kita ukur terlebih dahulu lingkar pinggangnya. Seperti ini. Lingkar pinggang. Nah, di sini lingkar pinggang untuk S itu adalah 70, untuk M74, L78, XL 82, dan double XL 86. Nah, di sini karena baru seperempatnya, kita bisa klik dua kali untuk mengetahui apakah ukurannya sini sudah pas. Nah, sini sudah pas ya. Ini hanya kurang dari 0,02 cm dan itu tidak terlalu berpengaruh, kecuali kurangnya itu adalah 0,1 cm atau 1 mili. Karena di sini pengurang 73,98 digenapkan bisa jadi 74, 77,96 digenapkan jadi 78 dan seterusnya. Maka di sini sudah pas ya ukurannya. Nah, kita ngukur pada bagian lingkar panggul ini pengukurannya karena adanya pesa yang di depan dan belakang ini, maka ini kita tidak kita ukur karena hasilnya itu akan sama. Kemudian kita ukur untuk memastikannya lagi, kita ukur pada bagian lutut.
Nah, kita klik lutut. Kita Nah, hasil yang saya dapat itu sudah sama, yaitu 46, 48, 50, 52, dan 54. Nah, misalkan Mas yang lingkar kaki betul atau enggak ya gitu. Kita juga bisa ukur. Nah, di sini juga hasilnya itu sudah sama. Berarti pola grade yang dilakukan ini betul, atau isi tabel yang digunakan itu sudah betul sesuai dengan selisihnya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, eh, bagian bagian yang pembagian selisihnya bisa saya jelaskan kembali dikarenakan contohnya adalah lingkar pinggang ya. Contohnya itu di seperempat lingkar pinggang. Kita kan menggunakan zero point pada bagian tengah. Berarti eh, jika selisihnya harusnya dari A ke E ini adalah satu, kita bagi dua gitu. Ya, makanya dapatnya di sini setengah dan di A ini juga dapat setengah. Begitu juga semuanya sampai titik L. Makanya ketika misalkan teman-teman mengisi dari titik E-nya ini satu, kemudian titik A-nya juga satu, maka ukurannya itu tidak akan sama atau akan sangat lebih besar gitu. Baik, mungkin sekian langkah-langkah dari grade pola yang telah saya jelaskan. Jika adanya kekurangan dalam penjelasan atau ketidakpahamannya, boleh diulang-ulang kembali. Baiklah, sekian saya tutup penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.